Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan rangkuman dari materi pertemuan 2, yang mana materi tersebut berasal dari PPT dan video yang telah dibagikan. Pengertian jaringan. Jaringan komputer merupakan himpunan interkoneksi sejumlah komputer autonomous. Jaringan bisa juga diartikan sebagai sebuah kumpulan komputer, printer, dan perangkat lain atau peralatan lain yang saling terhubung untuk tukar-menukar informasi serta data. Jaringan komputer digolongkan ke dalam dua kelompok utama, yaitu jaringan LAN serta WAN, di mana jaringan LAN ini merupakan jaringan yang terdiri dari beberapa komputer atau beberapa hingga ratusan di suatu wilayah seperti kantor atau gedung. Sedangkan untuk jaringan WAN atau Wide Area Network, yaitu kumpulan LAN yang dihubungkan melalui jalur komunikasi tertentu. Pun beberapa manfaat jaringan, yaitu untuk resource sharing, reliabilitas tinggi dengan menyimpan data di beberapa tempat, untuk menghemat uang, stabilitas, yaitu kemampuan untuk meningkatkan kinerja sistem secara berangsur-angsur sesuai dengan beban pekerjaan dengan menambah beberapa prosesor. Kemudian untuk kemudahan akses informasi yang berada pada jarak yang cukup jauh. Selanjutnya itu untuk komunikasi, membuat komunikasi lebih mudah dan murah seperti email, untuk chattingan, dan manfaat lainnya yaitu untuk hiburan seperti untuk menonton TV. Adapun perangkat keras dari jaringan komputer, yaitu yang pertama terminal, kemudian network interface card, kemudian LAN card, hub, kemudian konektor UTP, kabel UTP, bridge, switch, cluster control unit, multiplexer. Adapun perangkat lunak dari jaringan komputer, yaitu memungkinkan semua unit perangkat keras jaringan komputer untuk bekerja sebagai suatu sistem. Sebagian besar perangkat lunak berada pada host dan front-end prosesor, tetapi sebagian dapat berada pada cluster control unit dan terminal. Perangkat lunak dalam host disebut telecommunication monitor, sedangkan untuk perangkat lunak yang berada dalam front-end prosesor yaitu network control program. Dalam jaringan terdapat yang namanya topologi jaringan, yang mana merupakan gambaran secara fisik dari pola hubungan antar komponen-komponen jaringan yang meliputi server, workstation, hub, dan pengkebalannya. Adapun beberapa topologi jaringan yaitu seperti topologi bus, topologi star, dan topologi ring. Topologi bus ini digunakan sebuah kabel tunggal atau kabel pusat di mana seluruh workstation dan server dihubungkan. Kemudian untuk topologi star ini masing-masing dari workstation dihubungkan secara langsung ke server atau hub. Sedangkan untuk topologi ring, di dalam semua workstation dan server dihubungkan sehingga membentuk suatu pola lingkaran atau berbentuk cincin. IP address ini memiliki dua versi, yaitu versi 4 dan versi 6. Di mana yang membedakan versi 4 dan versi 6 ini yaitu panjang dari alamat IP-nya. Di mana IP versi 4 ini hanya memiliki panjang 32 bit, sedangkan versi 6 ini memiliki 128 bit. Untuk versi 4 ini yang panjangnya 32 bit dibagi ke dalam dua bagian, yang mana bagian pertama itu merupakan identitas jaringan dan bagian keduanya itu merupakan identitas host. Sedangkan untuk versi 6 ini dari 128 bit dibagi ke dalam 8 blok, yang mana satu blok tersebut terdiri dari 16 bit. Untuk mengetahui total alamat host yang dapat ditampung dalam sebuah jaringan, kita menggunakan rumus 2 pangkat N dikurang 2, di mana N tersebut merupakan jumlah bit dari alamat tersebut. Sedangkan untuk pengurangan 2 pada rumus yang tadi dikarenakan sebuah alamat jaringan akan memiliki sebuah alamat jaringan dan alamat broadcast. Netmask digunakan untuk memisahkan net ID dan host ID. Untuk mengetahui net ID sebuah jaringan, maka dilakukan operasi AND terhadap alamat IP dan netmasknya. Kemudian adapun default netmask untuk setiap kelas atau
natural net mask. Bisa kita lihat kelas A, kelas B, dan kelas C-nya. Adapun IP memiliki alamat khusus IP yang mana terdapat tempat, yaitu direct broadcast address, yang mana host ID dari alamat IP ini 255. Kemudian ada namanya local broadcast, yang mana semua terisi 255. Kemudian ketiga itu 127. Kemudian yang untuk alamat diri sendiri, dan yang terakhir itu private IP address. Nah, private IP address ini hanya untuk keperluan lokal, tidak dapat diakses langsung ke jaringan internet. Nah, bisa kita lihat sendiri private IP address tiap kelas. Nah, subnetting merupakan teknik untuk memecah sebuah alamat jaringan menjadi beberapa alamat jaringan. Alasan penggunaan subnetting ini yaitu untuk menghindari limitasi jumlah simpul dalam suatu segmen untuk mereduksi trafik yang disebabkan oleh broadcast maupun benturan. Pembentukan subnet dilakukan dengan meminjam sebagian bit pada host ID. Variable length subnet mask atau VLSM ini merupakan mekanisme subnetting yang ditingkatkan dari kelemahan subnetting klasik, di mana VLSM ini tidak mengenal subnetting zeros dan subnetting ones. Netmask yang digunakan dalam suatu subnet dapat berbeda sehingga alokasi IP menjadi lebih efisien. Baik, itu rangkuman materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.